Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat ini? Sehat, Pak. Sudah sarapan? Sudah sarapan atau belum? Sudah, Pak. Eli, kenapa ketawa aja, Eli? Belum, Pak. Oh, belum. Waduh, bahaya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo Agus, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Agus ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir, Pak. Oke, hadir ya semua ya. Iya. Kira-kira sebelum kita mulai pembelajaran ada yang ingat materi kita sebelumnya? Ada? Ya, Saiful. Konsep bentuk akar, Pak. Oke, bagus ya. Konsep bentuk akar. Oke. Nah, setelah kita belajar konsep bentuk akar, hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk akar. Kira-kira ada yang tahu manfaat dari operasi bentuk akar pada masalah kontekstual? Ada yang tahu? Ya, Meti. Saya, Pak. Ya, Suci. Ya, silakan. Meti, Pak. Ya, Meti. Ya, untuk masalah kontekstual bentuk akar itu, jadi bentuk akar itu bisa kita gunakan dalam mencari luas kebun misalnya ya Pak ya, karena kan luas panjang dan sisi kebun itu pada kenyataannya kadang bilangannya itu tidak bilangan bulat gitu, ada juga bilangan akar. Nah, dengan menguasai bentuk akar bisa membantu, Pak. Iya, bagus Meti ya. Memang terkadang kalau kita belajar matematika mungkin nilainya dibuat bulat ya, bilangan bulat supaya enak hitungannya. Tapi pada kenyataannya kalau kita hitunglah panjang tanah rumah kita ataupun lebar rumah kita, itu kenyataannya nggak bulat bilangannya gitu. Bisa desimal ya, misal panjangnya 1,73 meter kan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan bentuk akar, itu sama dengan akar 3 misalnya gitu dia. Nah, itu pada kenyataannya. Oke. Jadi itulah kira-kira ya manfaat, masih banyak lagi manfaat tentang operasi bentuk akar ini. Itu salah satunya yang disebutkan oleh Meti ya. Terima kasih Meti. Oke, baik, ini Bapak akan tampilkan KD ya, KD pada materi kita ini, indikator, kemudian ada metode penilaian yang akan kita lakukan. Baik, sebentar ya Bapak share dulu. Oke. Yang kedua. Kalau aku malah kaget dulu. Itu sing itu hari aku mana? Oke. Surat tugas. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, materi hari ini operasi bentuk akar mempunyai KD ya. Yang pertama ini untuk KD pengetahuan, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya.
Yang kedua, untuk KD keterampilannya itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun ini indikator pencapaian kompetensi untuk KD pengetahuan dulu ya, ada menemukan konsep bentuk akar pada masalah kontekstual, ini materi sebelumnya, IPK prasyarat ya bisa kita bilang. Yang kedua ada mengaitkan konsep operasi bentuk akar dari masalah kontekstual. Jadi dari masalah kontekstual kita kaitkan ke dalam konsep operasi bentuk akar ini. Inilah IPK kunci kita. Yang ketiga ada menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk akar. Nah, ini IPK pengayaan ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilannya, ini yang pertama mengaitkan operasi bentuk akar dari masalah kontekstual untuk IPK prasyarat. Yang kedua ada memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk akar. Nah, ini IPK kunci kita. Yang ketiga ada menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk akar. Ini IPK pengayaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini, itu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, diharapkan peserta didik dapat mengaitkan konsep operasi bentuk akar dari masalah kontekstual dengan teliti dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk akar dengan benar. Nah, untuk pendekatannya, model dan metode pembelajaran, ini kita buat pendekatan saintifik, ya. Kemudian model pembelajarannya ada problem based learning. Nah, yang terakhir metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Untuk penilaian, ini penilaian sikap dengan observasi dan pengamatan, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian keterampilan ini unjuk kerja. Baik. Itu ya, tujuan, itu dia tadi kita, indikator, metode penilaian akan kita lakukan pada materi hari ini. Nah, mekanisme pelaksanaannya untuk diskusi hari ini ya, nanti kita bentuk kelompok dulu, kemudian peserta didik nanti Bapak beri LKPD untuk didiskusikan dengan kelompoknya, dan hasil diskusi nanti kita presentasikan, baru terakhir kita ambil kesimpulan. Itu dia. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya dari penjelasan Bapak? Silakan. Tidak ada, Tidak, Pak. Oke, mungkin itu ya sebagai pendahuluan kita. Nah, sekarang kita masuk kegiatan intinya dulu ya. Bapak beri dulu masalah yang berhubungan dengan operasi bentuk akar. Bapak share screen ya. Oke. Sudah kelihatan? Belum ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Iya, masih kosong gambarnya ini ya. Oke. Kita lihat dulu permasalahan pertama ini. Permasalahan pertama. Apa itu?
Tanah dijual. Ada klub Iya. tanah dijual. Iya, tanah siapa yang dijual ini? Tanah Pak Dodi. Tanahnya Pak Dodi. Oh, tanah saya. Oh iya, tanah saya. Ada kira-kira yang mau membeli tanah saya ini? Berapa Ini harganya, saya Pak? jual murah ini. Berapa jauh? Iya, murah ya. Pas di pinggiran Danau Toba. Iya, lagi murah-murahnya di situ. Jauh ya, kan gitu. Iya, Pak. Oke. Ini salah satu contoh permasalahan ya yang berkaitan dengan operasi bentuk akar. Jadi kalau kita lihat ceritanya di sini, nampak ceritanya ya di situ ya. Kita bercerita dulu, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan iklan seperti ini ataupun penjualan tanah secara coupling. Investasi di bidang tanah sangat menguntungkan untuk pengusaha properti. Bukan kalangan pengusaha properti yang mendapat untung besar, makelar tanah juga mendapatkan keuntungan. Nah, jika di sini harga tanah di desa sekarang sudah sangat mahal, begitu juga di kota, pastinya seperti itu. Nah, jika Pak Dodi betul ya, ini tanah saya memang mau saya jual ya. Jika Pak Dodi mempunyai sebidang tanah dan ingin dijual dengan harga 250.000 per meter persegi dengan panjang tanah 3 akar 6 kurang 1 ya, nggak kelihatan ya, kurang satunya meter. Dan lebar tanah 3 akar 6 tambah 1 meter. Sekarang berapakah harga tanah milik Pak Dodi tersebut? Nah, kita lihat bahwa ukuran panjang tanah dan lebar tanah mengandung bentuk akar, maka dapat kita menyelesaikan permasalahan seperti ini dengan menggunakan sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, kalau kita lihat permasalahan satu ya, kira-kira sebenarnya yang ditanya apa? Harga tanah ya yang ditanya ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya yang ditanya harga tanah gitu. Tetapi untuk mencari harga tanah, di situ kan ada bentuk-bentuk akar ya, ada angka-angka yang berbentuk akar gitu dia. Nah, untuk menyelesaikan pasti kita harus mengetahui sifat-sifat operasi bentuk akar. Kalau kita tidak mengetahui operasi sifat-sifat operasi bentuk akar, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Itu dia. Jadi memang intinya mencari harga tanah, tetapi apa namanya ya? Sebelum kita mencari harga tanah, kita harus punya dulu modal mengenai sifat-sifat operasi bentuk akar. Itu dia. Oke, kemudian Bapak kasih lagi masalah kedua. Ya, apa itu masalah kedua? Ada Peta, Pak. Peta, Pak. Iya, ada peta ya gitu, ada peta. Nah, ini Bapak kasih peta supaya nanti kalau ke Danau Toba tidak kesasar ya. Ini Ya, petanya, petanya cuman dari Pematang Siantar ke Danau Toba. Kalau dari Medan ke Pematang Siantar nanti cari sendiri di Google. Itu dia. Oke, ini peta ya. Apa pula hubungan peta dengan operasi bentuk akar? Itu dia. Itu jadi masalah kita di sini. Coba kita lihat ceritanya di sini. Kita cerita dulu ya tentang Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu tempat wisata di Sumatera Utara yang paling terkenal sampai ke luar negeri. Berkunjung ke Danau Toba harus juga berkunjung ke Pulau Samosir ya. Di situ ada Pulau Samosir. Banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi sekitaran Danau Toba seperti Tomo, Tutu, Pantai Pasir Putih, Pantai Bulbul, Batu Gantung, Tigaras, dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada bandara kecil di dekat Danau Toba sehingga jarak tempuh wisatawan dari Medan tidak terlalu jauh. Jika dari Pematang Siantar ke Prapat, nah ini udah masuk kita ke masalahnya ya.
jika dari pematang siantar ke Prapat ataupun Danau Toba memakan waktu akar 3 jam dengan kecepatan mobil 18 akar 3 km per jam, berapakah jarak dari kota Pematang Siantar ke Danau Toba atau Prapat? Nah, dari persoalan di atas, ukuran waktu dan kecepatan mobil mengandung bentuk akar. Sehingga untuk menyelesaikan masalah di atas, harus menggunakan operasi bentuk akar. Sama dengan permasalahan yang pertama, ya memang yang ditanyakan bukan bentuk akarnya, ya, tetapi dalam menyelesaikan yang ditanya itu harus mempunyai modal materi operasi, sifat-sifat operasi bentuk akar. Oke, mungkin itu ya kira-kira permasalahan kita itu. Kita kembali lagi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya dari permasalahan kita? Saya, Pak. Ya, silakan, Suci. Gimana cara ngitungnya, Pak, yang bentuk akar? Gimana cara menghitungnya bentuk akar? Maksudnya yang gimana? Permasalahan 1 atau permasalahan 2? Yang permasalahan 1, Pak. Oke, untuk menghitung bentuk akar, itu nanti Bapak berikan LKPD. Di situ ada beberapa rumus untuk sifat-sifat operasi bentuk akar. Itu dia. Nah, jadi sebelum kita bahas ke masalah kita, ini Bapak kasih LKPD lewat WA ya, WA grup kita. Saya udah berikan di WA grup kita LKPD-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, ya, Bapak buat kelompok dulu. Ini udah Bapak bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu ada Rianto, kemudian Saroni, kemudian Eli, dan Suci. Untuk kelompok 2 ada Kolis, ada Agus, ada Siti. Dan kelompok 3 ada Rita, ada Saiful, dan Meti. Oke, jelas ya kelompoknya ya? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, saya udah bagikan LKPD lewat grup WA kita. Silakan berdiskusi dengan satu kelompoknya ya. Amati apa yang ada di LKPD dan analisis cara penyelesaiannya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Untuk kelompok 1 ada kira-kira yang mau ditanya? Saroni, macamnya ada yang dipikirkan Saroni?
Kelompok 2? Kolis? Belum ada, Pak. Iya. Oke. Ini untuk teknis saja ya, untuk teknis saja nanti dari satu kelompok satu orang saja yang mempresentasikan. Jadi nggak perlu semuanya ya, satu orang aja perwakilan untuk mempresentasikan LKPD kita. Kemudian ini saya kasih 2 masalah di situ ya. Saya rasa 2 masalah itu hampir sama, cuman bedanya permasalahan saja gitu. Jadi satu kelompok saja yang presentasi. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Itu dia. Oke, waktunya 2 menit lagi. Silakan ya dipersiapkan. Dipersiapkan dulu laporan hasil diskusinya untuk dipresentasikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kolis, jangan suntuk kali Kolis, macamnya Bapak lihat kamu suntuk kali. Iya, Pak. Maaf, Iya. Pak. Oke, iya. Ya, rileks saja belajarnya ya. Enggak suntuk kali gitu. Sulit sekali, Pak, materinya, Pak. Rita juga jangan dipikirkan kali ya Rita ya. Iya, Pak. Iya. Seperti Suci loh, senyum-senyum, senyum-senyum. Senyum Iya, belum be tentu happy bisa, ya, Pak. Pak. Saya lagi diskusi sama Holis nih, Pak, menyelesaikan, Pak. Iya, Pak, Iya, saya oke. juga Iya. sedang diskusi. Semangat ya. Semangat. Semangat di sana. Semangat ya. Iya, kalau ada Jadi ini menggunakan bentuk akar ya, Pak ya, untuk menyelesaikannya ya, Pak. ya, masalah kontekstual cuman harus mengetahui sifat-sifat operasi bentuk akar. Itu dia. Boleh buka buku, Pak. Kenapa Suci? Pak. Ya, Suci ada apa? Boleh buka buku. Boleh, boleh. Nah, buka semua referensi kalau ada buku, bahan Ya, kita ajar. ini diberi namanya di LKPD langsung ya, semua anak dituliskan di sana namanya, nama kami ya. Yang maju ya, yang mau ditampilkan dulu. Kalau yang dikumpul ya silahkan, nggak apa-apa. Oh iya. Oke, waktu kita sudah selesai. Baik. Untuk yang presentasikan ini adalah kelompok 1. Ya, yang mau presentasi kelompok 1 dulu.
Silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Ya, saya Kak. Iya, silakan Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami hari ini. Sudah muncul presentasinya. Masih gitu. Sudah muncul teman-teman. Sudah. Sudah Eli. Hasil diskusi kelompok kami hari ini, yang pertama itu dalam permasalahan yang pertama, seorang pedagang menjual sepatu pria dan sepatu wanita setiap hari. Pedagang tersebut dapat menjual sepatu pria sebanyak 7 akar 3 dan sepatu wanita sebanyak 10 akar 2. Keuntungan dari penjualan sepatu pria adalah 20 akar 3.000 per buah dan sepatu wanita 25 akar 2.000 rupiah. Nah, untuk pertanyaannya, jika pedagang membuka toko setiap hari, berapakah total keuntungan yang didapat pedagang selama 1 bulan? Dari permasalahan ini dapat kami rumuskan penyelesaiannya. Yang pertama itu diketahui jumlah sepatu pria yang terjual per hari 7 akar 3. Jumlah sepatu wanita yang terjual per hari 10 akar 2. Keuntungan sepatu pria per buah 20 akar 3.000. Keuntungan sepatu wanita per buah 25 akar 1.000. 25 akar 2.000. Dari permasalahan itu yang ditanyanya adalah berapa keuntungan penjualannya selama 1 bulan. Total keuntungan sepatu pria per harinya itu adalah jumlah sepatu pria dikali keuntungan sepatu pria. Jumlah sepatu pria tadi 7 akar 3, keuntungannya 20 akar 3. Diperoleh 420.000. Total keuntungan sepatu wanita per hari itu jumlah sepatu wanita dikali keuntungan sepatu. Jumlah sepatu wanitanya 10 akar 2 dikali keuntungannya 25 akar 2. Diperoleh 500.000. Nah, untuk keuntungan 1 bulan ini kita ambil 30 hari, jadi didapat keuntungan sepatu pria ditambah keuntungan sepatu wanita dikali 30. Keuntungan sepatu pria tadi 420, keuntungan sepatu wanita 500.000, dijumlahkan 920.000 dikali 30 hari dalam 1 bulan. Nah, totalnya adalah 27.600.000. Maka keuntungan pedagang selama 1 bulan adalah 27.600.000. Untuk permasalahan yang kedua, karena sama dengan permasalahan yang pertama, jadi untuk presentasinya saya cukupkan di permasalahan yang pertama saja. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Saya minta tanggapan atau masukan dari kawan-kawan kelompok lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya boleh tanya, Pak? Ya, Silakan. Jadi itu di situ Ya, kok silakan. tertulis 7 akar 3 kali 20 akar 3, tapi kok hasilnya 420.000, Pak. Terus yang satu lagi juga 10 akar 2 kali 25 akar 2, hasilnya kok bisa 500.000, itu saya tidak paham, Pak.
Ayo silakan Eli dijawab pertanyaan temannya. Iya Pak. Untuk hasil perkalian ini itu kita masuk ke sifat operasi perkalian akar. Nah, 7 akar 3 kali 20 akar 3, bilangan bulat kalikan dengan bilangan bulat, akar kita kalikan dengan akar. 7 kali 20, 140. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 140 kita kalikan 3. Diperoleh 420.000. Nah, untuk yang kedua juga sama. Berarti 10 kali 25, 250. Akar 2 kali akar 2, itu kan akar 4. Akar 4, 2. Berarti 250 kali 2, 500.000. Bagaimana, Siti? Lumayan paham. Terima kasih, Eli. Sama-sama, Siti. Teman-teman kelompok lain ada yang mau menanggapi? Cukup, Pak. Oke, baik ya. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, Bapak sudah katakan tadi permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu sebenarnya cuma beda masalah, cuman masalah hitungannya itu sama, yaitu harus mengetahui sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, dari masalah tersebut mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, ataupun rumus yang kita dapatkan, rumus ataupun sifat-sifat bentuk akar yang kita dapatkan dari masalah 1 dan masalah 2. Coba ayo kita simpulkan. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan apa sifat yang kita dapatkan, sifat operasi bentuk akar yang kita dapatkan dari masalah 1 dan 2. Oke, silakan Kolis. Baik, terima kasih Pak. Dari permasalahan yang ditampilkan Bu Eli barusan, saya bisa menyimpulkan bahwa dua masalah itu terdapat perkalian bentuk akar. Secara umum bisa kita sebut A akar pangkat N dari B dikalikan C akar pangkat N dari D itu sama dengan A kali B akar pangkat N dari C kali D. Oke, bagus ya, bagus Kolis. Ya, kalau kita lihat tadi dari masalah 1 dan masalah 2 ya, yang nampak itu adalah perkalian ya. Ya, sifat-sifat operasi perkalian bentuk akar. Mungkin ada masalah-masalah lain yang nampak kelihatan sifat penjumlahannya ataupun pengurangan dari bentuk akar. Itu salah satu contoh saja, gitu dia. Jadi mungkin masih banyak lagi masalah yang bisa kita ambil ya, sifat-sifat operasi bentuk akar seperti penjumlahan, pengurangan ataupun pembagian. Oke, untuk soal latihan nanti ada di bahan ajar ya, nanti Bapak bagikan lewat WA grup kita, di bahan ajar ada di situ. Untuk soal-soal latihan silakan dikerjakan di rumah. Iya. Sebelum kita akhiri ya, coba kita refleksi pembelajaran kita hari ini dulu. Ya. Kira-kira siapa yang ingin merefleksikan? Oh, Bapak tanya aja ya, Bapak tanya aja ya. Untuk Rita dulu, Rita. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan pembelajaran ini? Alhamdulillah senang Pak, paham Pak. Iya. Senang apanya? Senang belajarnya Pak. Ya, senang belajarnya ya. Senang belajar dengan teman-teman ya, atau dengan metodenya atau apanya? Oh iya Pak, saling diskusi dengan teman. Iya, oke. Ya, itu pendapat Rita ya, bagaimana perasaannya dalam melakukan pembelajaran ini. Untuk yang lain, Bapak nggak mungkin tanya satu-satu ya, kan gitu. Ya, habis nanti waktunya kalau ditanya satu persatu. Oke, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri. Silakan Agus kembali berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa? Baik teman-teman, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini tidak lupa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum Bapak akhiri ya, untuk materi selanjutnya nanti ada materi
merasionalkan penyebut masih dalam bentuk akar, ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Salam sehat. Selamat siang.